adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, sehat, dan luar biasa bukan? Siapa yang hari ini bersukacita? Siapa yang hari ini siap untuk memuji Tuhan? Nah, hari ini kembali bersama dengan kakak Pindi, kita akan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan kita yang luar biasa. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan sebentar kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kakak mau tanya, ada seekor binatang yang badannya besar, kemudian memiliki belalai yang panjang, terus matanya sipit. Namanya apa coba? Siapa yang tahu? Hah? Ya betul, namanya gajah. Kemudian ada lagi yang binatang yang kakinya pendek, tetapi lehernya juga panjang. Namanya apa? Hah? Bebek, betul. Ya, semua binatang termasuk bebek, gajah yang menciptakan adalah Tuhan dan semuanya baik adanya. Puji Tuhan. Kembali kita akan naikkan pujian ini. King Kong badannya besar, tapi aneh, kakinya pendek.
Dia baik. Dia sangat baik, bahkan dia teramat sangat baik buat kita. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik buat sikap yang baik. Kita mau menyembah Tuhan bahwa Tuhan membuat masa depan kita indah. Sejak semula Tuhan merencanakan hidup kita ada dalam tangannya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini.
Erling dan Aku Kak Binti. nah hari ini kita bakal sharing tentang satu firman Tuhan yang pastinya asik banget nih. Nah, bener banget tuh, kayak joget-joget sebelumnya, kita hari ini bakal membawa satu cerita yang sangat menarik. Pada penasaran gak sih? Kalau aku sih penasaran banget ya. Nah, Iya dong, masih penasaran dong. Bener banget. Makanya adik-adik di rumah duduk anteng yang manis dan dengarkan cerita ini ya. stay tune. Nah, adik-adik, hari ini Kak Bingbing akan membawakan salah satu firman Tuhan, yaitu peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berjalan di atas air. Nah, ceritanya nih, pada suatu hari Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke laut dan menaiki kapal untuk pergi ke daerah seberang. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus tuh menyuruh murid-muridnya untuk pergi sendirian tanpa Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ingin pergi ke bukit untuk berdoa dan menyuruh orang banyak itu pulang. Nah, lalu perahu murid-muridnya pun berlayar tanpa Tuhan Yesus. Nah, lalu perahu murid-muridnya pun tiba di tengah danau. Tetapi nih adik-adik, tiba-tiba ada badai dan gelombang besar yang datang sehingga kapal murid-murid Tuhan Yesus ini terombang-ambing. Mereka pun ketakutan dan berteriak, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Begitu cerita murid-murid. Nah, tiba-tiba nih adik-adik, waktu ada badai dan gelombang datang, tiba-tiba dari kejauhan, murid-murid ini melihat ada seseorang yang sedang berjalan di atas air. Melihat itu, mereka tambah ketakutan karena mereka berpikir kalau itu adalah setan. Nah, akan tetapi, kemudian orang yang berjalan di atas air ini berkata, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Nah, dari situlah para murid mengetahui bahwa orang yang berjalan di atas air tersebut adalah Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka mendengar nih kalau itu adalah suara Tuhan Yesus, Petrus pun menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Lalu Tuhan pun menjawab, "Datanglah." Yang berarti Tuhan menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air. Nah, akhirnya Petrus pun memberanikan diri dan turun dari kapal untuk menemui Tuhan Yesus. Pada awalnya, Petrus bisa berjalan di atas air. Akan tetapi, karena pada saat itu ada badai dan gelombang besar yang datang, maka Petrus pun takut karena ada badai tersebut dan dia takut jika dia tenggelam. Nah, akibat dari ketakutannya itu, akhirnya benar, Petrus pun tenggelam dan mulai kepanikan. Ia pun menjerit kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan yang melihat itu pun akhirnya berkata, "Hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Akhirnya pun Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus dan mengangkat Petrus sehingga ia bisa kembali ke atas perahu. Setelah itu, mereka naik ke perahu dan para murid pun berkata, "Sungguh, engkau ini adalah anak Allah." Dan setelah berkata demikian, akhirnya badai dan gelombang itu pun reda. Dan akhirnya mereka kembali berlayar dengan selamat hingga tiba di suatu pantai. Nah adik-adik, melalui cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Bingbing, ada 3 makna nih yang kita dapatkan melalui firman ini. Yang pertama, Tuhan hadir saat kita ketakutan dan saat kita sedang membutuhkan. Nah, di sini kita dapat lihat saat murid-murid Yesus sedang ketakutan di tengah badai, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir nih di tengah-tengah mereka untuk membawakan kenyamanan, lalu juga menenangkan para murid-muridnya. Nah, dari cerita ini kita dapat menerapkan nih dalam kehidupan kita, agar dalam kehidupan kita pun kita terus mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan kita, karena Tuhan pasti akan datang dan selalu hadir di tengah-tengah kita. Nah, poin kedua yang kita dapatkan melalui firman ini adalah
untuk bersama-sama dengan Yesus, kita harus melewati proses yang juga cukup menyulitkan. Di sini dapat kita lihat, saat Petrus ingin berjalan ke atas air, ia meninggalkan daerah nyamannya dia. Ia berani bertindak untuk meninggalkan, dan dia berani untuk melalui tantangan-tantangan yang baru, di mana ia berjalan di atas air. Nah, sama seperti kehidupan kita, kalau kita ingin mendekat dengan Yesus, ingin berjalan dengan Yesus, kita tentunya harus memikul salib dan juga melewati banyak-banyak cobaan. Tetapi kita tidak usah khawatir, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki iman dan juga fokus terhadap Tuhan. Di sini kita dapat melihat saat Petrus masuk ke dalam air dan berjalan, awalnya ia bisa, namun setelah ia bimbang dan ia khawatir, ia mulai jatuh ke dalam air. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Nah, di situ Tuhan Yesus langsung berkata, "Jangan bimbang, kamu harus percaya kepadaku agar kamu bisa melalui hal ini." Nah, sama adik-adik dengan kita. Jika kita fokus terhadap Tuhan dan memiliki iman yang teguh, pasti kita dapat melalui hal ini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, lalu kita juga harus selalu berdoa, selalu mendengarkan firman Tuhan, dan juga rajin untuk beribadah agar iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, dari poin ketiga ini sekaligus menutup 3 makna kenapa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, dari cerita ini kiranya adik-adik semua dapat terus bertumbuh imannya dan terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana teman-teman? Asik banget kan cerita firman Tuhan di pagi hari ini? Nah, semoga cerita yang udah kami sampaikan dapat terus teman-teman ingat untuk kedepannya ya. Betul banget tuh. Nah, udah gak terasa ya Ci, ini udah di ujung banget nih. Nah, sekarang kita berdoa yuk sama-sama, memohon penyertaan Tuhan supaya apa yang firman yang disampaikan ini tuh bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti Joy Kids lewat YouTube. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau telah berikan lewat Kak Lili dan Kak Bimbing. Berarti supaya firman yang apa yang Engkau sampaikan kepada kita bisa kami dengar dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berarti supaya kehidupan kami ini bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berarti selama seminggu ke depan kiranya Engkau yang menyertai kehidupan kami, menyertai ke sekolah kami, dan menyertai seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.